lagi dengan aku, Nova Arata. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, jadi aku ini sekarang di belakang rumah dan ini adalah backgroundnya. Kita cari suasana baru ya. Biasanya aku tuh di dalam rumah dan di malam hari, dan alhamdulillah hari ini aku libur ngaji, nggak kemana-mana, di rumah aja. Jadi kita usahain ini sekitar jam 5 sore. Oke, di video kali ini aku mau bahas, ini ada yang pernah nanya, Kak, gimana adabnya kalau wanita bercadar wudhu gitu, wudhu di tempat umum atau ketika kita di luar rumah, di masjid-masjid gitu kan. Karena di masjid itu kan biasanya nggak selalu mulu ada tempat khusus untuk wanita. Biasanya ada juga masjidnya tuh yang tempat wudhunya itu dicampur gitu, di satu tempat terbuka juga. Kita kan kalau mau wudhu jadi kayak enggak leluasa gitu ya. Jadi karena ada yang nanya, aku usahain jawab. Sebenarnya sudah banyak ya ustadz, ustazah atau YouTuber yang lain yang sudah membahas soal ini, tapi oke lah, aku akan usaha untuk menjawab gitu semampu aku dan setahu aku, dan juga bagaimana pengalaman aku gitu kalau aku wudhu di tempat yang terbuka. Apalagi yang wanita bercadar ini cukup ribet ya, karena banyak yang harus mau dilepaskan gitu. Sama seperti muslimah yang lain yang sudah pakai jilbab syar'i, mereka agak sering ribet, kayak ribet sendiri kalau mau wudhu di tempat yang terbuka. Oke, kita bahas dulu. Wudhu itu ya, yang wajibnya itu ada 4 bagian anggota tubuh, kalau nggak salah kepala atau rambut, wajah, tangan sampai siku, sama kaki. Jadi kalau kita saran aku, kalau kita di tempat umum yang tempatnya terbuka, yang nggak ada tempat khusus wanita untuk wudhu, dikhawatirkan aurat kita terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahram. Aku sarankan kita kalau ada kamar mandi atau sejenis kayak toilet, kita bisa wudhu di toilet, karena hukumnya boleh kalau wudhu di toilet itu dengan syarat toilet itu harus benar-benar bersih dari najis. Jadi kalau kita mau wudhu, dibersihin dulu toiletnya, itu disiram dulu misalkan ya. Nah kita tuh boleh tuh wudhu di dalam toilet, karena kan darurat gitu ya. Kalau untuk perempuan muslimah itu kayak ribet, apalagi misal masjid-masjid yang sudah besar, yang banyak jamaah yang datang, itu kayaknya agak ribet kita. Itu yang pertama saran dari aku. Aku pun kayak gitu kalau wudhu di tempat umum atau di tempat masjid yang gak ada tempat wudhu perempuannya, khusus perempuan gitu. Nah yang kedua, kita jika memang toiletnya ada satu dan itu pun harus mengantri dan banyak laki-laki lain, kita boleh, kita harus pinter gitu, kita harus ambil trik semampu kita. Wudhunya yang wajib aja, kita cari tempat yang memang agak, meskipun terbuka, kita harus cari yang agak pojokan dikit gitu ya, yang nggak di tengah banget. Kita harus cepet-cepet, itu kan pakai jilbab yang misalnya yang langsungan, nah
sambil itu bismillah aja, ya Allah lindungi auratku dari orang-orang yang bukan mahram gitu. Wajah yang wajib aja, tangan sampai siku, rambut atau kepala, baru kaki. Jika dikhawatirkan takutnya masih ada laki-laki yang melihat kita, cari trik lah kita itu. Contoh misalnya wudhu kan batas paling banyak itu 1 sampai 3, tidak boleh lebih ya, atau apalagi 4 nggak boleh. Jadi kita boleh 1 kali cepat, misal 1, 2 ya, ini 1 ulang gitu sudah, 1 atau 2, atau lebih baik 3, tapi ya usahain kita tuh sebisa mungkin gitu ya. Oke. Kan karena agama itu kan tidak mempersulit, maksudnya kalau ada ya sudah, yakin aja kita, insya Allah Allah lindungi aurat kita gitu. Terus kalau dan ya untuk perempuan itu kan kalau takut buka jilbabnya, khimar itu kita bisa, kan pernah riwayat Nabi itu pernah wudhu juga dengan membasahi apa itu ya, kayak rambut yang peci apa tuh, yang kurang tahu juga itu. Nah itu basah rambut, nggak sampai membuka khimar, boleh untuk perempuan. Jadi ada kain penutup, dibasahin aja gitu, nggak sampai kebuka, boleh. Terus karena Ummu Salamah juga melakukan itu, pernah juga melakukan itu, wudhu di tempat umum gitu, khimarnya nggak dibuka. Jadi kan kita kalau wudhu khimarnya nggak dibuka, wajah insya Allah masih bisa ya, usahain lah, nggak apa-apa basah-basah dikit gitu. Baru tangan, terus basahin di rambut atau kepala itu gak usah dibuka khimarnya, insya Allah semoga Allah permudah gitu. Terus atau enggak trik, kalau kita kalau aku biasanya gini, kalau ada perjalanan aku wudhunya dari rumah, aku usahain nggak megang suami atau sentuh kulit ya, tangan atau salim, aku usahain. Kalau kita bisa menjaga wudhu itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi nggak usah takut. Untuk teman-teman aku yang mau wudhu di tempat umum yang takut auratnya kesingkap, itu saran-saran dari aku, kamu bisa pakai di salah satu dari itu. Tapi biasanya kan meskipun masjid-masjid itu banyak yang terbuka tempat wudhunya, nggak ada khusus perempuan, biasanya selalu ada toilet untuk khusus wanita, dan laki-laki biasanya ada itu. Nah kita bisa wudhu di dalam toilet dengan syarat dibersihin dulu, dan juga cukup dalam hati, niatnya itu cukup, bismillahnya itu cukup dalam hati aja gitu doanya, jangan sampai melafazkan lafaz Allah di dalam toilet. Oke. Mungkin itulah saran-saran dari aku, dan insya Allah semoga bermanfaat ya. Teman-teman, ini ada juga yang nanya hukum sholat memakai cadar. Insya Allah aku jawab di lain waktu ya, karena aku nggak mau video ini terlalu panjang, aku takutnya kamu bosen gitu ya. Dan ini aku alhamdulillah up video setiap hari, dan mudah-mudahan kalian gak bosan dengar aku ngoceh, dengar aku cerita gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.